Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahkum ahadukum baina itsnaini wa huwa ghadban. Rawahul jamaah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahkum ahadukum, la yahkum, janganlah menghukumi, ahadukum, salah seorang di antara kamu, baina itsnaini, antara dua orang, wa huwa ghadbanu, padahal dia dalam keadaan marah. Rawahul jama'atu, hadis diriwayatkan oleh jamaah. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-104. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tahu apa kita tentang di antara tata cara menghakimi orang, tata cara menghakimi orang, bahasa kita ngadilin orang. Kenapa? Karena ini sangat penting, sangat perlu diperhatikan. Karena yang namanya keadilan itu harus dijunjung tinggi. Jangan sampai kita pengen ngadilin orang, tapi akhirnya bagaimana? Bisa jadi kita yang diadili orang, kan begitu ya. Banyak orang pengen ngadilin, tapi ujung-ujungnya malah dia yang diadili namanya orang. Banyak orang ngomong keadilan, tapi ujung-ujungnya dia sendiri apa yang menginjak-injak keadilan tersebut. Nah, oleh karena itu agama Islam, di dalam agama kita diatur tata cara bagaimana kalau kita ngadilin orang, menghukumi orang, biar apa? Biar jangan salah menghukumin orang. Karena kalau salah menghukumin orang itu bahaya. Kenapa bahaya? Ya tadi, ujung-ujungnya bukan menjadi kebaikan, tapi malah menjadi dosa buat kita. Mana di antara tata cara kita menghukumi orang yang dianjurin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak dan ibu, ngasih tahu kami kita, la yahkum ahadukum baina itsnaini wa huwa ghadbanun. Janganlah menghukumi salah seorang di antara kamu, janganlah di antara kita ini menghukumin antara dua orang, wa huwa ghadbanun, sedangkan dia itu dalam keadaan marah. Ini nggak boleh bapak ibu, nggak boleh. Kita pengen ngadilin dua orang, pengen hukumin dua orang yang bersalah ini diantaranya, itu nggak boleh posisi kita dalam keadaan marah. Bahasa kita nggak boleh kita dalam keadaan kesel, nggak boleh.
Jadi kalau kita pengen hukumin orang, tuh hati kita lagi bagaimana seharusnya? Lagi tenang, lagi dingin. Kenapa nggak boleh lagi marah? Karena marah itu dikendalikan sama siapa? Sama setan. Khawatir kalau kondisi kita lagi marah, menghukumin dua orang yang bersalah, nanti yang kendaliin bukan akal kita, malah yang kendaliin nafsu kita. Ini bahaya. Ya, makanya apa? Dalam keadaan tenang, hati kita lagi enak, pikiran kita lagi tenang. Kalau hati tenang, kira-kira pikiran bagaimana? Enak apa enggak, Bu? Enak. Bisa mikir ke sono ke sini. Oh, ini si fulan kenapa begini? Begini. Oh, ini si B kenapa begini? Oh, begini. Akhirnya kita bisa berpikir, tuh bisa timbulkan apa? Keadilan. Tapi kalau pikiran kita lagi kacau, waduh, kira-kira bagaimana? Udah semau kita dah. Nah, ini yang bahaya. Makanya Nabi melarang kita menghukumin orang dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita marah. Ini bahayanya orang marah, Bapak Ibu. Orang kalau marah, udah dah, nafsunya dia bakalan kendali, dirinya dia bakalan terkendali. Jangan yang salah, yang benar aja kalau lagi keadaan marah, tetap aja dihajar. Kan begitu ya? Kenapa lagi keadaan marah? Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat yang nantinya ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya ya Rasulullah. Ini sahabat. Sahabat kalau ketemu sama Rasulullah ngapain? Minta wasiat. Wasiat. Wasiatnya apaan? Nasihat amenan. Ini sahabat kalau ketemu Rasulullah minta nasihat sama Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, kasih nasihat kepada saya ya Rasulullah. Ini sahabat begitu, dia mau nyanyiin kesempatan ketika bertemu amenan. Beda dengan kita. Kalau kita ketemu kiai mintanya apa? Pak, Bu. Kalau ketemu kiai, ketemu habib mintanya apa? Maafin servis biar kan begitu Pak ya. Apalagi zaman sekarang, kiai servis kan begitu gitu. Ketemu kiai, ketemu habib itu udah servis aja udah. Jadi ya, cetak juga gitu, habis itu ditubus aja lagi. Tapi kalau ada sahabat mungkin diambil manfaat terhadap Rasulullah. Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan engkau marah, kata Nabi. La taghdab, jangan engkau marah, jangan marah, kata Nabi. Itu wasiat Nabi kepada sahabat. Kenapa? Karena bahayanya orang kalau lagi marah. Di antaranya mana? Nih, Rasulullah melarang kalau kita menghakimi dua orang, lagi ngadili dua orang dalam kondisi marah. Kenapa? Karena tadi orang biasanya kalau lagi marah angkat ke jalan. Yang jalan apa? Nafsunya. Makanya apa? Rasulullah melarang kita menghakimi dalam keadaan kondisi marah. Makanya Allah paling demen, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh. Jangan marah gitu, jangan. Ya mungkin kalau kesel wajar, namanya sifat manusia, wajar kesel. Kenapa? Kita punya nafsu. Kan begitu ya. Kita punya nafsu.
Tapi jangan sampai kita digendaliin namanya nafsu. Jangan kita menghakimi dua orang kita aja, maaf Bapak Ibu, yang udah berkeluarga, ini hati-hati gitu. Ya, yang udah berkeluarga hati-hati. Makanya Masya Allah, kenapa itu dalam hukum Islam masalah tolak jatuhnya di laki-laki, bukannya di perempuan. Kalau lakinya udah bilang tolak, baru jatuh. Tapi kalau perempuan yang minta udah bilang tolak berapa kali, lakinya belum iyain, dia bakalan jatuh. Kenapa begitu? Karena biasanya laki-laki jiwanya tegar, bahasanya nggak memble, nggak cedukan, nggak baperan, iya Pak ya, nggak baperan. Tapi kalau ibu-ibu, ya Allah, Bu, bagaimana itu? Doain sendiri sedikit nangis nih, nangis, ngamuk, ujung-ujungnya cerahin dua aja, begitu tuh kalau perempuan, begitu Bu ya. Maunya nangis aja, maunya ngomel aja perempuan. Ya kalau udah ngomel, udah marah, otaknya udah gak kendali, ngomongnya cerai. Makanya namanya perempuan kita tolak, walaupun dia minta cerai. Kalau nggak jadi, laki-laki jadi. Makanya biasanya laki-laki itu lebih sabar. Laki-laki lebih sabar, lebih tegar. Di rumah bininya omelin, palingan dia ngapain? Apa? Dia keluar, dia ngerokok. Dan kan begitu. Dia nongkrong di jalanan dah. Masih bodoh, ini mau ngapain ini masih bodoh, begitu kan? Itu laki-laki. Di rumah dia puyeng, di jalan udah. Mungkin tanda ini kalau laki-laki dia betah di rumah nongkrong melulu tuh biasanya begini galak. Ya Bu ya, ya juga emang lakinya aja nongkrong. Tapi kebanyakan begitu, kalau laki dia benar betah di rumah, tandanya bininya galak. Tapi dong bagusan begitu. Saya bilang kenapa bagusan begitu? Ini jangan dilawan, karena kalau dilawan dia bakalan rapi. Makanya Allah ciptain perempuan itu mulutnya dua, bawah di tempat, atas buge. Kan begitu perempuan. Kalau laki mulutnya satu. Artinya laki-laki itu lebih kalem daripada perempuan. Tapi kalau laki-laki comel juga, itu laki-laki jawabnya perempuan. Lihat juga. Kalau laki-laki dikit-dikit marah, laki-laki dikit-dikit ngomel, sebentar besar ceraiin, itu perempuan, itu bukan laki-laki. Kalau laki-laki sabar orangnya, dia baik. Bapak-bapak, iya. Laki-laki lebih sama, makanya jangan dalam keadaan marah. Kalau ada orang marah, udah biarin, tinggalin. Kita juga didiam sendiri ya, Bu. Kita juga didiam sendiri. Ini laki-laki kalahnya main perempuan. Pokoknya laki-laki galak kayak apa? Kalau bini udah ngomel, kalah tuh. Jadi gitu Pak ya. Makanya kalau orang sweet jempol kalahnya apa? Kayak kelingking apa? Perempuan kecil lawan jempol gede banget, kalah tuh jempol. Laki-laki mesra kayak apa itu? Dipasok, begini. Ya omelnya begini, nunduk kayak gitu lagi. Emang udah begitu modelnya. Tapi gampang Pak Bu, supaya bininya lagi ngomel. Kalau bininya lagi ngomel, ajak aja ke pasar. Berhentiin di toko emas, lo ambil toko emas. Ini bakal ngomel begini. Ya Bu ya. Tuh Ibu.
Makanya kalau orang sulit telunjuk lawan kelingking, yang kalah yang mana? Kelingking. Kelingking lawan jempol, menang tuh kelingking perempuan. Tapi lawan telunjuk, apaan telunjuk? Orang kaya, duit, emas, kalah tuh kelingking. Tuh orang sulit diajarin begitu. Ya, ya, ya artinya apa? Jangan dalam keadaan marah. Kenapa para mengejar ke perempuan? Karena biasanya perempuan lebih cepat marah, lebih cepat hawa nafsunya naik. Ya, kalau laki-laki biasanya bisa kendaliin hawa nafsu. Dia kesel, dia keluar. Tuh laki-laki tuh, dia kesel, dia keluar. Diambil kunci motor lah, jalan aja. Kemana kok kelayapan gitu. Begitu biasa laki-laki. Makanya otaknya lebih tinggi biasanya laki-laki. Ya, jangan gitu Bapak Ibu. Dalam riwayat dalam cerita, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada sahabat. Ini bininya galak banget bini. Akhirnya dia pengen ngadu sama khalifah. Biar apa? Biar di bini dia gak galak. Bagaimana ngatasin bini supaya dia gak galak? Akhirnya dia datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Apa? Sayyidina Umar bin Khattab lagi di luar. Ngapain? Didengar bininya di rumah lagi ngomel juga. Akhirnya disahabat mikir, astagfirullah, khalifah aja domain namanya bini di keluar, apalagi gue. Khalifah aja bisa gue pakai bini. Kalau lagi marah, keluar, jangan diladeni. Jangan diladeni. Karena kalau diladeni, habis nanti berantakan rumah tangga gitu. Nih, ada laki-laki nih. Ya, mungkin kalau yang udah bapak-bapak udah pengalaman, udah punya yang namanya apaan? Dia kalimat cibuk buat nunjukin bini-bininya. Tapi kalau yang baru-baru, emang kalau baru-baru ya lagi baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lagi hindu-hoinya itu ada bilang. Ya lagi senang-senang naik di sono direndeng, di sini direndeng, di sono direndeng, di sini direndeng. Ya, belum punya anak. Pas punya anak aja ya lihat aja dah. Ya, udah mulai jadi dikit. Punya anak duit, punya anak dikit ya, udah. Mulai dah tuh. Ya, ombak kenceng, naik turun naik wah kenceng dah. Nih laki-laki nih kuncinya. Kuncinya di laki-laki sabar dan sabar. La taghdab kata Rasulullah. La taghdab, jangan marah-marah. Karena kalau laki-laki marah, dia bilang, iya bercerai lo, jangan bercerai. Pak, jangan bercerai. Ini hati-hati. Ya, karena sekarang banyak orang yang nikah tapi nggak tahu bagaimana urusan pernikahan, sehingga banyak orang berumah tangga tapi dia zina. Ini banyak orang berumah tangga tetapi zina. Zinanya siapa? Bukan nama siapa? Nama orang dalam zina. Bagaimana? Kebanyakan tadi itu Pak. Kebanyakan tadi. Ya, lakinya marah kau ini, gua cerai lo. Jatuh talak satu. Ya, habis itu balik lagi ya. Tahu depan marah lagi, gua cerai lo. Talak berapa? Talak 2. Talak 1, talak 2 masih boleh namanya rujuk. Balik lagi, naik kabel, gue minta maaf ya, kemarin gue emosi, ya maafin abang ya, katanya iya bang gue maafin. Balik lagi, masih boleh. Talak 2 masih boleh. 2 tahun ke belakang, ke depan lagi, marah lagi tuh lakinya. Ngomongnya, gue ceraiin lo. Talak berapa? Talak 3. Maaf, kalau talak 3 udah tidak ada yang namanya iddah. Saat itu pun bini kita bukan jadi istri kita lagi.
Harus bagaimana? Tuh, bini udah bukan punya kita lagi. Dia balik udah gak bisa. Kenapa? Talak 3. Udah talak 3. Akhirnya berkeluarga lagi, maksiat dia. Dia bersetubuh lagi dengan istri, zina lagi. Dapat anak, maaf anaknya anak zina. Yang namanya apa? Berkeluarga tapi zina. Ini hati-hati Bapak, harus dipelajari dari suami. Jangan sedikit cerai, jangan sedikit cerai, jangan sedikit. 3 kali Bapak jatuhin cerai, walaupun jaraknya jauh-jauh, 3 kali. Tuh bini kita saat ini pun bukan jadi bini kita lagi. Bisa balik, bisa. Kapan? Kalau bini kita udah diceraiin sama laki yang kedua. Kita udah cerai, kalau 3 udah bisa. Akhirnya bini kita kawin sama orang lain. Kawin sama orang lain, diceraiin. Habis masa idahnya, anak kita, bini kita jadi janda lagi dari laki yang kedua, nah, kita boleh balik lagi. Tapi kalau belum dia nikah sama orang lain, kita balik lagi, itu namanya apa? Zina. Kira-kira banyak tuh yang begitu. Banyak tuh yang begitu. Pak, banyak ya Pak? Hah? Jangan-jangan lagi. Jangan. Hati-hati gitu. Makanya ini bahayanya kalau orang lagi marah. Ya, makanya sama Rasulullah dilarang. La yahkum ahadukum bainal lail wa huwa ghadban. Ya, jangan menghukumi salah seorang di antara kamu antara 2 orang kalau dia lagi marah. Kenapa? Karena marah itu sangat bahaya. Marah sangat bahaya. Tuh, ada maling ketangkep. Kira-kira bagaimana gitu? Yang dicolong motor kita, marah gitu. Marah, malingnya ketangkep. Kita apa itu maling? Dia apa yang pakai ini? Hah? Dibakar kemarin? Dibakar. Kira-kira dosa kita bakar orang? Dosa. Kenapa bisa begitu? Karena kita menghukumin maling yang bersalah dalam keadaan emosi. Kita lagi dalam keadaan emosi. Kebetulan kita, motor kita yang dicolong, barang kita yang diambil, ketangkap maling, habis kita. Padahal yang dicolong semak kelapek doang 1. Ya kan begitu Bu ya. Yang dicolong paling semak sedikit. Tapi kadang-kadang kita lagi marah, kita hukumin kelewatan dah. Kelewatan. Yang ini tadi kita pengen menegakkan keadilan, malah kita yang harus diadili. Ini bahaya nih. Makanya kita lagi emosi, ngapain kita? Banyakin istighfar, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Jum'ah.